Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, kita lanjut pelajaran kita yang lalu tentang fisika inti. Sekarang kita masuk reaksi nuklir ya. Reaksi nuklir. Reaksi nuklir ya. Nah, reaksi nuklir. Nah, reaksi nuklir itu ada dua ya, ada namanya reaksi fisi, ada namanya reaksi fusi. Ya. Nah, kalau reaksi fisi adalah reaksi pembelahan reaksi nuklir ya. Itu ada dua, satu reaksi fisi. Nah, kita tahu bahwa atom yang stabil itu akan memancarkan sinar alfa, beta, dan gamma. Nah, itu secara terus-menerus itu. Jadi bagaimana caranya mengendalikan itu ada namanya reaksi fisi, ya. Nah, reaksi pembelahan ini biasa juga diberi reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti berat menjadi dua atau lebih inti ringan. Nah, ini namanya reaksi fisi, reaksi pembelahan. Nah, contohnya uranium 235 ya. Uranium 235 itu kalau ditembakkan neutron uranium 235. Nah, ini kalau ditembak dengan neutron itu akan menghasilkan dua inti ringan, yaitu Sr dengan xenon ya. Nah, xenon dengan Sr. Nah, xenon itu nomor atomnya 54, nomor masanya 144. Dan Sr itu adalah 38 dengan 90. Ini 90 disertai dua neutron. Nah, ada lagi neutron. Nah, jadi karena ada neutron ini terbelah lagi kalau begitu. Jadi kalau ada neutron lagi berarti mulai lagi tuh muncul lagi uranium baru. Nah, ini begitu seterusnya. Nah, jadi kalau digambarkan, kita gambarkan ini uranium terbelah ditembak neutron, dia menghasilkan ini. Disertai dengan dua neutron. Tidak ada lagi neutron di sini. Nah, ini terbelah lagi menjadi uranium lagi di sini. Nah, uranium terbelah lagi tuh. Nah, terbelah lagi. Nah, menjadi xenon lagi dan seterusnya begitu. Inilah yang tidak terkendali. Nah, untuk mengendalikan ini masukkanlah reaktor atom. Oke, anakku sekalian. Nah, selanjutnya, ini reaksi fisi ya, reaksi pembelahan inti berat menjadi inti ringan. Kemudian selanjutnya adalah reaksi fusi. Itu adalah penggabungan dua inti ringan menjadi sebuah inti berat. Nah, disertai pelepasan neutron. Karena selalu ada neutron terlepas,
muncul lagi reaksi baru. Nah, contohnya yang terjadi di matahari. Nah, ini yang terjadi di matahari anak-anakku sekalian, ya. Nah, contoh hidrogen. Nah, hidrogennya 1H2 ditambah 1H2 dia akan menjadi 2He3. Kita sertai perlepasan 1 neutron. Ini 2He3. Atau 1H2 ditambah 1H2 menjadi 1H3. Ini lagi 1N1 ya. Nah, kemudian itu pelepasan, ada energi yang dilepaskan ini ditambah energi. Nah, ini juga ditambah energi, ada energi yang dibutuhkan. Kemudian 1H2 ditambah 1H3. Nah, H3 itu menjadi 2He4. Tambah lagi 1 neutron ya, tambah lagi energi. Nah, inilah yang disebut reaksi fusi. Oke, anak-anakku sekalian. Ya. Nah, jadi untuk mengetahui berapa energinya itu, hapus Medina, berapa energi yang dihasilkan ini mau berapa energinya itu ada rumusnya. Nah, energi itu ya. Nah, jadi kalau dirumuskan yaitu umpamanya seperti ini, unsur X dia bisa menghasilkan unsur Y tapi ditambah dengan unsur lain. Nah, unsur Y kecil, ini unsur X kecil. Nah, jadi energinya berapa Q di sini? Nah, itu Q-nya akan dirumuskan sama dengan N massa X kecil ditambah massa X besar dikurang kali C kuadrat dikurang dengan massa Y kecil ditambah massa X besar massa Y besar dikali C kuadrat. Nah, inilah rumusnya untuk mencari berapa energinya. Boleh dalam satuan mega elektron volt, boleh dalam satuan joule. Oke. Nah, sekarang saya lanjut. Adalah deteksi radioaktif. Saya hapus ini. Jadi bagaimana caranya mendeteksi unsur-unsur radioaktif itu? Ya. Deteksi radioaktif. Deteksi radioaktif itu mudah sekali ya. Itu ada namanya pencacah Geiger-Müller. Jadi kalau unsur-unsur radioaktif mau ditahu di mana tempatnya itu, maka dibuatlah alat yang namanya pencacah Geiger-Müller. Kemudian ada namanya kamar kabut Wilson juga ada. Pencacah sintilasi. Ada namanya juga pencacah sintilasi. Ada yang ketiga adalah kamar kabut Wilson. Itulah alat-alat untuk digunakan untuk mengetahui di mana unsur-unsur radioaktif itu. Contoh, umpamanya pipa minyak ada yang bocor, mau ditahu bagaimana caranya. Itu bocornya di mana letaknya, makanya unsur radioaktif itu dimasukkan ke dalam pipa minyak, ikut dengan minyak itu. Nanti di atasnya itu di alat itu diletakkan di atas pipa itu, dicari di mana tempatnya. Akhirnya kalau di mana letaknya bunyi, disitulah yang bocor. Gitu caranya. Oke.
anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kita masuk bab selanjutnya. Bab terakhir ini, sumber energi. Ya. Oke. Ya, hapus. Kita masuk KD berikutnya adalah sumber energi. Nah, sumber energi ini terbagi, materinya terbagi dua ya. Ada energi dan sumber energi. Sumber energi. Kemudian di sini juga ada pembangkit listrik. Nah itu. Nah, itu anak-anakku sekalian. Nah, kalau pengertian energi kita sudah bahas bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Cuma bisa dibentuk menjadi energi lain. Nah, sumber-sumber energi itu banyak sekali. Sumber energi dari panas bumi, dari angin, dari matahari itu adalah sumber-sumber energi. Ya. Nah, aliran air, makanya ada pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada biomassa atau ada bioenergi. Nah, sedangkan pembangkit listrik itu ya, nah, ini banyak ya, ada dari angin sumber energinya ya, banyak dari matahari ya, dari biomassa, nah, dan sebagainya. Nah, kalau pembangkit listrik itu ada PLTN ya, PLTU banyak ya, PLTU banyak, PLTA ya. Nah, kemudian ada yang keempat yang baru PLTS. Nah, ada juga yang namanya PLTB sekarang. Nah, PLTN tenaga listrik nuklir, kalau ini tenaga uap, kalau ini tenaga air, kalau ini adalah tenaga matahari, kalau ini adalah tenaga angin. Nah itu. Nanti kau baca sendiri bagaimana prinsip-prinsip kerjanya. Nah, oke, anak-anakku sekalian. Nah, sudah. Nah, materi kita sudah selesai dan sampai di sini. Nanti pembahasan berikutnya, pertemuan berikutnya. Saya akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.